Garren Lumoindong adalah seorang pendeta dan pengkhotbah di Indonesia, yang juga merupakan putra dari pendeta Gilbert Lumoindong. Ia dikenal aktif melayani, namun sempat mengalami masa sulit berupa depresi selama 3-4 tahun akibat kasus perceraian dan perpisahan dengan anak-anaknya. Garren juga sempat menjadi sorotan terkait isu kontroversial mengenai ajaran dan permintaan donasi. Lalu bagaimana nasib pelayanan pendeta Garren Lumoindong setelah diterpa isu perceraian? Berikut ini penjelasannya, tapi jangan lupa untuk subscribe channel Viral Kristen ini agar kamu terus mendapatkan berita viral soal dunia kekristenan. Pendeta Garren mengikuti jejak ayahnya, Gilbert Lumoindong, dalam pelayanan gerejawi dan sering menyampaikan khotbah. Bahkan di awal pelayanannya memiliki waktu pelayanan yang padat dan sering mengadakan KKR, kebaktian kebangunan rohani. Akan tetapi 1-2 tahun terakhir pendeta Garren Lumoindong terkena kasus perceraian dan depresi. Dia bercerita bahwa ia mengalami depresi berat setelah berpisah dengan istrinya dan dilarang bertemu anak-anaknya selama beberapa tahun. Karena banyaknya masalah yang dihadapinya, akhirnya di tahun 2024 lalu memutuskan untuk berhenti dari jabatannya sebagai pendeta di Sinode GBI. Lalu bagaimana dengan pelayanannya di tahun 2026 ini? Berdasarkan informasi yang tersedia hingga awal tahun 2026, pendeta Garren Lumoindong terus aktif melayani sebagai pendeta di lingkungan atau internal GBI Glow Fellowship Center, GBI Glow. Pelayanannya pada awal tahun 2026 berfokus pada ibadah minggu dan pengajaran saja. Beberapa detail pelayanan pendeta Garren Lumoindong di tahun 2026, yakni pendeta Garren Lumoindong terjadwal memimpin ibadah di GBI Glow, termasuk memimpin ibadah online on-site pada hari Minggu, 4 Januari 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pendeta Garren Lumoindong juga terjadwal memimpin KKR, kebaktian kebangunan rohani, kesembuhan, yakni pada Minggu, 4 Januari 2026 di Gading Marina, Jakarta Utara. Beliau juga terjadwal melayani ibadah raya pada Minggu, 22 Februari 2026, pukul 10.30 WIB di GBI Glow Fellowship Center. Dari jadwal ini kita bisa melihat jikalau di tahun 2026 ini pendeta Garren Lumoindong hanya fokus melayani di gereja orang tuanya di GBI Glow. Apakah ini sebuah keputusan yang diambil pendeta Garren untuk hanya fokus di GBI Glow atau memang sudah tidak mendapatkan jadwal atau undangan pelayanan dari luar? Berikut ini cuplikan khotbah pendeta Garren Lumoindong dalam pelayanannya di GBI Glow awal tahun ini. Tema Natal kita adalah Yesus Tuhan yang menguduskan. Sama-sama bilang sama saya, Yesus Tuhan yang menguduskan. Nah, mengapa kita perlu dikuduskan? Kita perlu dikuduskan karena kita orang-orang yang kudus. Itu kata lawan katanya apa? Lawan kata dari kudus apa? Saya khotbah cuma sendiri ya hari ini. Kudus, Pak, Bu, gini ya. Kiri lawan katanya apa? Depan lawan katanya apa? Kudus lawan katanya? Nah, itu dia. Kudus lawan katanya najis. Hello? Kudus lawan katanya najis. Coba lihat kiri kanan saudara. Mukanya najis enggak? Kudus lawan katanya najis. Yesus perlu menguduskan kita karena kita orang-orang yang najis. Tanya sebelah kiri kanan saudara, kamu kudus atau najis? Nah, kudus? Puji Tuhan. Tapi saya mau bilang sama saudara, kalau saudara datang sebagai orang yang najis, saudara akan keluar sebagai orang yang kudus. Karena ada hadir Tuhan yang akan jamah saudara. Amin. Coba kita buka Alkitab kita sama-sama di Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena siapa? Karena siapa? Kiri kanan saudara termasuk? Pak, istrimu termasuk? Pak, istrimu termasuk? Wah, istri saya rajanya. Raja pendosa dia.
Bu, suamimu termasuk? Ya? Bagaimana kalau anak muda? Anak yang baru lahir bagaimana? Berdosa? Berdosa? Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tadinya semua dari kita dilahirkan dari benih ilahi dengan kemuliaan Allah. Ketika Adam dan Hawa ada di taman, ada kemuliaan Allah atas mereka. Nah, kemuliaan Allah itu hilang ketika mereka jatuh dalam dosa. Dan setiap saudara yang lahir dari Adam dan Hawa, darahnya ada kutuk dosa. Ngerti sampai sekarang? Amin. Saya senang hari ini karena kembali lagi bisa khotbah di sesi 3. Udah berapa lama saya nggak khotbah sesi 3 ya? Hah? Udah 15 tahun kira-kira ya? Tuhan menguduskan kita karena kita orang-orang yang najis. Saya mau bilang sama saudara, kita dilahirkan najis. Kalau mau jujur, insting kita, pikiran kita najis. Kalau mau jujur, hati kita najis. Kalau mau jujur, tangan kita najis. Saya mau tanya, kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan nih. Saya yakin banyak dari kita susah untuk menjaga integritas, berkata tidak. Kalau misalnya dengan gampang orang gak akan tahu, saudara markup sesuatu. Saudara untung 300 juta gak ada yang tahu. Kita mau punya Roh Kudus pun, tetap kita mikir, aduh 300 juta. Kok 3 juta kita tolak 300 juta. Kita mikir-mikir juga. Semua orang telah, makanya kita dikatakan di Alkitab apa? Milikilah pikiran dan hati Kristus. Bukan saya. Sama-sama bilang sama saya harus berkurang. Kristus harus bertambah. Bukan mau saya, tapi mau Tuhan yang terjadi. Berikan tepuk tangan ya Maria buat Tuhan. Nah, Matius 8 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, saudara harus tahu ada beberapa hal di zaman itu yang najis. Jadi kalau orang sakit kusta, saudara tahu sakit kusta itu apa? Ya? Sakit kusta apa? Beda sama kista, kusta. Sakit kusta apa? Penyakit kulit. Artinya penyakit kulit kelihatan sama orang. Kelihatan sama orang. Nah, bukan hanya kelihatan sama orang, tapi orang yang sakit kusta tidak bisa disembuhkan dan mereka itu najis. Artinya mereka nggak boleh tinggal di kota. Kalau suami saudara tiba-tiba kusta, dia harus diusir di luar kota. Nah, setiap kali mereka ke kota atau setiap kali mereka ada di gerombolan orang, mereka harus menutupi wajah mereka dan mereka harus bilang najis, najis, najis. Kenapa? Bagaimana mana Sobat Viral Kristen? Share komentar kamu di kolom komentar ya.